Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas HTNL akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pemikiran Politik Islam Modern, mata kuliah Filsafat Politik Islam dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggun Puspitarini dan ketiga rekan saya ada Andika Nadawijaya, Andara Ramadan, dan Ardian. Di sini kami akan membahas tentang beberapa tokoh pemikir politik Islam modern. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa dilahirkan pada 1881 di kota Salonika. Orang tuanya berasal dari keluarga religius dan menginginkan supaya Mustafa besar dalam suasana religius pula. Ayahnya, Ali Rija, adalah pegawai rendahan di kantor pemerintah kota tersebut. Sementara ibunya, Jubaidah, adalah seorang perempuan yang memiliki rasa keberagamaan yang dalam. Karena kecerdasannya, Mustafa mendapat gelar tambahan Kemal yang sempurna di belakang namanya, sehingga namanya pun menjadi Mustafa Kemal. Ini karena kemampuannya yang luar biasa dalam bidang matematika di sekolah tinggi. Atas jasanya pula membawa Turki menjadi bangsa yang modern. Ia memperoleh gelar Atatürk, Bapak Turki. Perubahan yang dilakukan oleh Kemal sangat radikal. Ia melakukan pembaruan bagi Turki modern di atas pijakan westernisasi, sekularisasi, dan nasionalisme. Westernisasi, karena dalam perkembangannya ia ingin menjadikan Turki modern seperti Barat. Ia membuang simbol-simbol tradisi masyarakat Turki yang telah mengakar sebelumnya. Ia juga melarang pemakaian torbus, topi tradisional Turki, dan menggantikannya dengan topi ala Barat. Dalam prinsip sekularisme, jelas bahwa Kemal tidak menginginkan agama masuk ke dalam wilayah publik. Pranata sosial yang berbau agama dihapuskannya dan digantikan dengan pranata sekular. Pendeknya, negara harus netral dari agama. Sementara, dalam prinsip nasionalisme, Kemal ingin agar bangsa Turki modern mempunyai kebanggaan dengan nasionalitasnya. Pada 1931, ia memerintahkan menggantikan azan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Turki sebagai wujud nasionalisme tersebut. Demikianlah Mustafa Kemal melakukan sekularisasi besar-besaran dalam berbagai aspek kehidupan negara. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 2, yaitu poin B. Muhammad Abduh bin Khairullah berakar pada bumi pedusunan Mesir. Dia lahir di sebuah dusun di antara delta Sungai Nil, tepatnya di Mahalat Nars, Kabupaten Al-Bukhairah pada tahun 1849 Masehi. Abdul lahir dari sebuah keluarga yang tidak tergolong kaya tetapi terkenal agamis. Upaya Muhammad Abduh dalam melakukan pembaruan dimulai dengan perlunya sebuah sistem pendidikan yang kritis dengan metode yang modern. Melalui sistem pendidikan seperti ini, Abduh menginginkan perubahan pola pikir agama bangsa Mesir yang rezim menjadi cair. Dalam pandangan Abduh, kekekalan serta ketinggian Mer terhadap Eropa penjajah disebabkan karena tidak kemampuan orang-orang Mesir untuk keluar dari jerat degomistima yang itu diperkuat oleh pendidikan Mesir yang terdapat konvensional. Lemahnya penguasaan terhadap bahasa Arab juga menjadi faktor lain sehingga orang-orang Mesir tidak memiliki cukup alat guna mengkaji kitab-kitab yang ditulis oleh para cendekiawan Muslim pendahulunya. Inilah yang menjadi salah satu faktor kekakuan orang-orang Mesir dalam berpikir. Akibat orang-orang Mesir kemudian terlalu asik dengan cara-cara berpikir yang berlandaskan warisan. Untuk mendobrak kebekuan berpikir ini, umat Islam harus kembali kepada ajaran-ajaran Islam sesungguhnya dan membersihkan segala macam bentuk bid'ah dan khurafat. Umat Islam harus berani membuka pintu ijtihad untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi. Mereka harus melakukan interpretasi ulang terhadap pendapat-pendapat ulama masa lalu yang mungkin tidak lagi sejalan dengan masa yang sekarang. Selain menggalakkan berpikir kritis dan pengembangan ijtihad, Abduh memandang perlunya perubahan pemerintah dari otoriter dan tidak dibatasi oleh peraturan undang-undang kepada pemerintah yang konstitusional. Untuk itu Abduh menekankan perlunya lembaga perwakilan untuk mengontrol kekuasaan. Karena itu, yang pertama kali harus dilakukan menurut Abduh adalah melakukan proses pencerdasan baik masyarakat sehingga mereka mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Baik, itu aja mungkin saya bisa sampaikan. Selanjutnya akan selanjutkan ke rekan. Baiklah, saya Andara Ramadan akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2.
yaitu poin C, Hasan al-Banna. Hasan al-Banna lahir 1324 Hijriah atau 1906 Masehi. Lahir di sebuah desa bernama Mahmudiyah, Provinsi Al-Buhraib, Mesir. Ia anak pertama dari 5 bersaudara, belajar di sekolah pemerintah dan di masjid. Salah seorang guru yang berperan dalam membentuk kepribadian dan intelektualnya adalah Syekh Mahmud Zahra. Hasan al-Banna sendiri berada pada posisi yang menolak hukum bentukan manusia. Ia mengatakan, pada dekade yang saya lalui di Kairo kala itu, semakin merajalela arus kerusakan, kebebasan berpendapat dan berpikir dianggap sebagai kebenaran rasio. Kerusakan moral dan akhlak dianggap sebagai kebebasan individu, gelombang kemurtatan, dan gaya hidup bebas melanda sangat deras tanpa ada penghalangnya, didukung oleh beberapa kasus dan situasi yang mengarah ke sana. Pada dasarnya, pemikiran Hasan al-Banna tentang negara sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-politik pada saat ia hidup. Masa remajanya dilalui dengan keruntuhan khilafah Turki Utsmani. Hal ini sangat mempengaruhi kematangan pemikiran politiknya. Dengan runtuhnya khilafah Utsmani, umat Islam tak lagi memiliki kekuatan formal yang dapat mempersatukan visi dan misi mereka. Umat Islam terjebak dan kemudian tidak dapat melepaskan diri dari sistem pemerintahan yang diadopsi dari Barat. Pemikiran Hasan al-Banna tentang negara lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi kenegaraan di Mesir. Dalam memandang sistem pemerintahan di Mesir, al-Banna menetapkan 3 prinsip pokok, yaitu yang pertama, penguasa bertanggung jawab pada Allah dan rakyat. Penguasa bahkan dianggap sebagai abdi rakyat. Yang kedua, bangsa-bangsa muslim harus bersatu karena persaudaraan muslim merupakan prinsip iman. Yang ketiga, bangsa-bangsa muslim berhak memonitor tindakan penguasa, menasihati penguasa, dan mengupayakan agar kehendak bangsa dihormati. Hasan al-Banna lebih mendukung status logis dari persepsi pendidikan dan sekaligus menyusun suatu perubahan moralitas Islam yang komprehensif. Karena menurutnya, sejarah panjang kehidupan manusia membuktikan betapa banyaknya generasi yang hancur akibat lemahnya pendidikan iman dan moral yang diberikan kepada anak. Dalam pandangan Hasan al-Banna, keutamaan Islam bagi umat manusia dengan memberikan metode yang tepat dan sempurna bagi pendidikan rohani, pendidikan generasi, pembentukan umat, dan pembangunan budaya serta penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan madaniyah. Yang selanjutnya adalah tokoh yang memiliki pemikiran politik Islam secara modern, yaitu Said Qutb Ibrahim Husain Shazili. Dia dilahirkan pada 9 Oktober 1906 Masehi di kota Asyut, salah satu daerah di Mesir. Dia merupakan anak tertua dari 5 bersaudara, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Menurut Said Qutb, Islam harus menguasai pemerintahan guna menjamin kesejahteraan yang merata dan memberikan bimbingan dalam hal kebijaksanaan umum, serta berusaha melaksanakan pandangan-pandangan dan nilai-nilainya. Karena suatu ideologi tidak dapat dilaksanakan dalam kehidupan kecuali apabila diwujudkan dalam suatu sistem sosial khusus dan ditransformasikan menjadi undang-undang yang menguasai kebutuhan hidup. Dalam pandangan Said Qutb, Islam adalah way of life yang komprehensif. Islam adalah ruh kehidupan yang mengatur sekaligus memberikan solusi atas problem sosial kemasyarakatan. Al-Quran dalam tataran umat Islam dianggap sebagai acuan pertama dalam pengambilan hukum maupun mengatur pola hidup masyarakat karena telah dianggap sebagai prinsip utama dalam agama Islam. Maka sudah menjadi sebuah keharusan jika Al-Quran dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Fisik politik dalam pandangan Said Qutb adalah politik tiada lain adalah menciptakan keserasian ilahiyah dan dunia. Dan yang kedua, berpolitik berarti menangkap secara intuitif pengetahuan tentang kebenaran mutlak. Dalam bukunya Al-Adalah Al-Ijtima'iyah fi Al-Islam atau keadilan sosial dalam Islam, Qutb tidak menafsirkan Islam sebagai sistem moralitas yang usang, tetapi ia adalah kekuatan sosial dan politik konkret di seluruh dunia muslim. Di sini Qutb melawan Ali Abdul Al-Razik dan Toha Hussein yang menyatakan bahwa Islam adalah politik tidak bersesuaian. Qutb menyatakan
Tidak adanya alasan untuk memisahkan Islam dengan perwujudan yang berbeda dari masyarakat dan politik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ardian. Baiklah, saya Ardian. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 2, poin yang E. Poin E, Muhammad Nasir. Nama lengkapnya ialah Dr. Muhammad Nasir. Dilahirkan pada 17 Juli 1908 di Jembatan Berukir, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Seorang negarawan muslim, ulama intelektual, pembaru, dan politikus Indonesia yang disegani. Muhammad Nasir memperlihatkan ketegasannya tentang hubungan Islam dan negara yang tidak bisa dipisahkan dengan mendasarkan pendiriannya kepada Al-Quran. Menurut Muhammad Nasir, seorang Islam otomatis harus berpegang pada ideologi Islam dan politik. Perintah Allah harus dijalankan bukan hanya dalam soal-soal ibadah, tapi juga mencakup soal-soal kemasyarakatan. Dalam soal-soal sosial kemasyarakatan, segalanya diizinkan kecuali yang nyata-nyata dilarang Allah. Bahkan Muhammad Nasir mengingatkan bahwa sistem yang berasal dari bukan muslim bisa saja diterapkan dalam negara Islam apabila sistem itu baik. Selanjutnya, poin yang F, M. Quraisy Shihab. Muhammad Quraisy Shihab lahir di Rapang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Ia termasuk ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir Al-Quran. Quraisy Shihab mengajukan prinsip bahwa sebuah pemerintahan harus dibangun dengan mekanisme musyawarah. Prinsip ini menentang pandangan elitisme yang menganjurkan hanya para pemimpin sajalah yang paling tahu cara mengurus dan mengelola negara. Sedangkan rakyat hanya sekedar sapi-sapi yang harus mengikuti kemauan elit. Musyawarah merupakan pagar pencegah diktatorianisme dan berbagai sistem lain yang cenderung membunuh hak-hak politik rakyat.